Amargi nek awale niku sae, kamangka sateruse insyaallah sae. Ibnu Rajab niku ngantos ngendika nggih, termasuk Ibnu Qayyim niku sampun ngendika, Ramadan iki piye-piye tetep kudu diakhiri kanthi sae. Saumpama awale iki awake dendel duel, mergo persiapane kurang, sing disiapke kudune ati, malah sing disiapke menu. Sing disiapke kudune itu kesiapan rohani, awake dhewe gur mutel golek donya wae. Akhirnya ra siap. Wonten sing akhire gedang-gedang wis tarawih ya, wis Ramadan ya, wis poso ya, wis sahur ya. Lah wingi-wingi iki nang endi kan ngoten. Dipun sebataken Ibnu Rajab salah satunya niku. Saumpama awal-awal Ramadan awake dhewe durung pati siap. Awake dhewe iki durung pati apik ngawali Ramadan. Dereng saged nglampahi Ramadan kanthi napa jeneng melibatkan hati kita, maka usahakan, maka pastikan, pasti dalam bahasa kita, bahasanya Allah. Pastikan di sisa-sisa daripada Ramadan kita akan menutup dengan yang baik. Kita akan tutup Ramadan dengan tutupan yang baik. Masih tersisa lumayan untuk bagaimana kita berproses memperbaiki Ramadan kita. Bila para rawuh menawi wonten Al-Baqarah 183 niku Allah dawuh wonten akhir ayat niku kan la'allakum tattaqun, ini mugi-mugi pun dibahas. Kutiba alaikumusiyam lan sak piturute niku la'allakum tattaqun, ada proses para rawuh. Ada proses yang harus kita jalani, ada usaha-usaha yang harus kita kerjakan, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk menjadi la'allakum tattaqun. Lu pada nak dipikir, wah ayat itu kan mesti setiap tahun, setiap Ramadan kan mesti akan diulang, akan diingat. Kalau dibaca, insya Allah kita baca ketika baca Quran. Tapi kan ayat itu bukan untuk dihafal saja, bukan hanya untuk disampaikan saja, bukan hanya untuk dibaca kemudian dihatamkan Qurannya, tetapi mana actionnya, mana lakukannya, mana prosesnya. Allah menginginkan kita itu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa yang bagaimana? Semakin dekat dengan Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi dosa-dosa, maksiat-maksiat sing mungkin sadurunge poso awake dhewe terbiasa dengan maksiat tersebut. Yo nek terbiasa ra trimo biasane. Mula nalika mlebu Ramadan iku Nabi ngendika, ya baghiyal khair absir. Wahai menungso-menungso sing pengin golek ganjaran, para pencari-pencari kebaikan, para orang-orang yang berusaha memproses takwa kepada Allah, absir, kabar gembira untuk kalian. Ramadan wayahe, Ramadan saate, peluangnya Ramadan. Gunakan sebaik-baiknya, karena nanti akan menjadikan orang-orang yang bertakwa, menjadikan Anda, menjadikan kita itu naik derajat menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, waya bagiyasar, wahai pencari-pencari dosa, pelaku-pelaku dosa, penikmat-penikmat maksiat, absir, lerenono, hentikan, saatnya berhenti, rubah keadaan, proses yang lebih baik. Diingatkan kita oleh Allah, diingatkan kita oleh Rasulullah, diingatkan kita oleh para salafun saleh. Ada di antara kita akhirnya berhasil dalam prosesnya, ada yang akhirnya tetap ya sama dengan sebelum-sebelumnya. Tapi kita sadar ma'asyiral muslimin, kesempatan ini tidak datang dua kali. Itu yang harus kita camkan dalam diri kita. Peluang tidak akan datang dua kali. Jamaah rahimakumullah, tadi disampaikan bahwa proses Ramadan ini proses dalam hal memperbaiki semua lini, semua keadaan kita. Kita diproses ya, menjalani sebuah proses ya. Proses yaitu kita menahan makan dan minum. Mulane awan ketok pokok ketok nglentru, ketok wong lemes ya ora mangan ngombe kan. Tapi bahwa proses itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya kita diwajibkan untuk siang, kemudian siangnya kita diwajibkan untuk siam puasa, malamnya kita diperintahkan untuk qiyam, untuk menghidupkan malam. Ini bukan hanya sekedar ritual biasanya ngono kuwi kan gitu.
Tapi Allah itu punya kehendak, punya maksud, punya tujuan bagaimana ini menjadi akhir yang baik bagi kita. Proses kalau kita jalani dengan maksimal, hasilnya insya Allah baik untuk kita. Dan dari perkara-perkara yang merusak, perkara-perkara yang membatalkan siam kita. Bukan hanya urusan kita tidak makan, tidak minum, tapi juga urusan-urusan yang merusak daripada siam kita. Kalau kita ambil secara umum lagi, bahwa Islam itu mengatur jasad kita dan juga mengatur ruhani kita. Kalau ibadah itu ada ibadatul jawari, ibadah anggota badan. Nah, seperti ada orang sholat ya, orang sholat itu kan melibatkan anggota badan dan harus ditampakkan. Ada ibadah yang harus ditampakkan dan ada ibadah yang sebaiknya disembunyikan. Seperti sholat 5 waktu berjamaah di masjid nggak bisa disembunyikan. Harus ditampakkan. Kalau tidak tampak justru akan menjadikan fitnah. Kemudian proses ruhani. Nah, jamaah rahimakumullah, pagi ini insya Allah kita akan membahas sedikit salah satu proses hati, proses ruhani kita berkaitan dengan salah satu sifat yang harusnya ini menjadi sifat seorang mukmin. Jamaah rahimakumullah, zuhud sebagaimana para ulama juga terjadi perbedaan pendapat ya, dalam memberikan takrif atau pengertian. Zuhud itu adalah orang yang mengatakan anta azhad minni. Wong zuhud ki wong sing ngomong sing kondo marang wong liyane anta azhad minni. Kowe iki luwih zuhud tinimbang aku. Lah wong zuhud. Ada lagi yang mengatakan zuhud itu amalul qalbi, itu perbuatan hati. Maka seperti Abu Sulaiman ya, seperti yang dikutip oleh Ibnu Rajab ya, beliau mengatakan la tashhad li ahadin az-zuhda. Kita itu nggak bisa mengklaim ya, menjudgment ya, memberikan label semacam zuhud kepada seseorang. Karena apa? Zuhud itu raketok. Disebutkan ya, di dalam Tazkiyatun Nafs, nanti bisa didapatkan, atau di Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibnu Rajab. Beliau menyebutkan zuhud itu semuanya berkaitan dengan hati, berkaitan dengan ruhani manusia. Tetapi kalau zuhud dikaitkan dengan dunia, maka ada 3 macam. Ada 3 jenis zuhud. Yang pertama kata beliau, ayakunal abdu ayakuna mimma ayakuna fi aidillahi awsaku minhu mimma fi aidi nafsihi. Yang pertama beliau sebutkan macam zuhud yang pertama, ini kaitannya dengan dunia semua ini, yaitu ketika seorang hamba meyakini apa-apa yang ada di sisi Allah, apa-apa yang dimiliki oleh Allah, awsaku minhu mimma fi aidihi, itu lebih meyakinkan, lebih kuat dibandingkan dengan apa-apa yang dia miliki. As-siqatu billah, kata Abi Hazim Az-Zahid, ini harta yang pertama yang menjadikan orang itu akan tenang hidupnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, al-ya'su bima fi aidin nas. Harta yang kedua yang dikatakan oleh Abi Hazim adalah tidak banyak berharap, tidak terlalu berharap kepada manusia. Al-ya'su bima fi aidin nas. Ini bukan mengajarkan kepada kita ojo percaya karo manusia, mengajarkan tetap percaya nggak apa-apa. Di bab fikih, bab buyu itu ada taukil ya, kita mewakilkan juga boleh kan. Cuma tadi itu jangan, ini karena kaitannya dengan tazkiyatun nafs, jangan kasih orang 100%. Sisakan beberapa persennya itu untuk Allah. Maka kita diajarkan ketika menjanji atau berjanji itu dengan mengucapkan insya Allah. Jika sewaktu-waktu kok ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan, di luar ekspektasi, kula niku tesih kuat untuk menanggung bebannya. Sering tak Pak, kita kadang-kadang dijanjikan sesuk ya sasi ngarep piknik ya, ternyata ra piknik. Banyak kecewa kalau kita memberikan kepercayaan penuh kepada manusia. Maka sisakan untuk Allah, karena itu nanti kita akan menjadi lebih tenang. Nah tadi yang nanya tadi masih kepo, penasaran, amma takhafu al-faqra. Wahai Abu Hazim, kowe gundelo niki amma takhafu al-faqra, kowe tenang ora wedi melarat jenengan. Dijawab lagi oleh Abi Hazim, ana akhaful faqra.
Apa aku dimarat? Wa maula lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta saro. Lah aku kok dimlarati piye ceritane? Lah aku ki duwe maula kan majikan. Aku ki duwe majikan, duwe juragan, duwe backingan, sing backingan kuwi mau lahu mulkus samawati wal ard. Yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, wa ma tahta saro, dan apa yang ada di bawah tanah. Sementara Abu Hazim mengajarkan wa maula, dan majikanku, bosku, backingku itu adalah yang menguasai langit dan bumi. Nah, ini makomnya memang makom